Shalom. Shalom. Jemaat Bukit Sion yang dicintai Tuhan. Pagi ini izinkan saya menyampaikan cara hidup jemaat sesudah hari Pentakosta. Setelah murid-murid menerima curahan Roh Kudus, cara hidup mereka di dalam gereja berubah. Ada perubahan-perubahan yang baik. Dan kita juga berharap hal yang sama. Setelah kita dilawat oleh Roh minggu-minggu kemarin, kita mau juga melihat bagaimana cara kita hidup bersama-sama. Saya mau sampaikan bahwa ada 2 kali Alkitab mencatatnya. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kemudian diulang lagi oleh penulis kitab Kisah Rasul di pasal 4 ayat 32 dan sampai 37. Ini menarik untuk diperhatikan. Cara hidup jemaat sesudah Pentakosta ditulis sampai 2 kali oleh penulis kitab Lukas. Penulis kitab Kisah Rasul menghendaki supaya sesudah Pentakosta jemaat itu hidup dalam buahnya, dampak dari Pentakosta itu. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Dikatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat ini memberikan kita informasi bahwa semangat jemaat setelah Pentakosta terhadap pengajaran dan persekutuan begitu baik. Mereka sangat bersemangat terhadap pengajaran dan persekutuan mereka. Itu nampak di dalam ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Jemaat Bukit Sion, kita harus perhatikan ini. Pengajaran Alkitab mesti menjadi prioritas kita. Persekutuan yang kita sebut kelompok doa haruslah menjadi bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Itu buah Pentakosta. Itu bukan dibuat-buat saja. Gereja melihat bahwa itu bagian yang mesti dilakukan sebagai salah satu proses pertumbuhan iman menuju kepada kedewasaannya. Yang kedua, apa yang nampak dari cara hidup gereja setelah Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 43 menjelaskannya. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu
mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mujizat nampak dalam pelayanan jemaat sesudah Pentakosta. Kelihatan ada dampak dalam kuasanya. Maka kita tidak salah lagi menyebut rumah Tuhan ini rumah doa, rumah mujizat, rumah kesembuhan. Ada dua perlakuan Tuhan menolong orang sepanjang sejarah Alkitab. Yang pertama adalah pertolongan yang berangsur-angsur. Pertolongan itu datang berangsur-angsur. Tapi juga tiba-tiba orang diberkati dengan berkat yang tiba-tiba. Itulah pekerjaan Tuhan. Jadi setelah Pentakosta, mujizat, tanda-tanda heran mewarnai pelayanan jemaat itu. Tanda yang ketiga yang kita lihat berubah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 menyebutnya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat ini menegaskan kehidupan rohani mereka sangatlah menyala. Mereka selalu suka berkumpul di bait Allah. Itu tanda kerohanian mereka tidak suam-suam kuku, tapi menyala. Itulah buah dari peristiwa Pentakosta. Kalau orang sudah malas ke gereja, itu indikasi rohnya sedang mulai meredup. Tidak perlu dicari tahu apa-apa. Kalau orang ke gerejanya sudah mulai malas, itu tanda kerohaniannya mulai meredup. Orang yang rohnya menyala selalu ingin ke rumah Tuhan. Itu tanda yang sudah terjadi sejak lama. Selalu rindu rumah Tuhan. Itulah tandanya kita hidup di dalam Pentakosta. Jangan izinkan padam. Kalau padam, tidak ada untung bagi kita. Kalau api menyala, tidak ada yang bisa mengganggu apapun yang dipanaskan oleh api. Anak-anak Tuhan yang nyalanya selalu menyala. Tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan yang bisa menekannya. Dengar itu. Tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan yang bisa menekan anak-anak Tuhan yang apinya terus menyala. Kalau apinya meredup, dia tidak usah ditekan, tidak usah diganggu. Dirinya sendiri akan membuat dia bermasalah. Tapi kalau apinya terus dinyalakan, bukan dia yang celaka kalau dia diganggu.
yang mengganggunya akan menerima upahnya. Sesungguhnya itulah rahasia hidup. Rumusnya Daud, mendekatlah kepada Allah, maka engkau akan tenang. Tenang di situ adalah tidak ada yang berkuasa mengusiknya. Tidak ada yang bisa mengusiknya. Termasuk iblis. Karena iblis tahu siapa yang menyala, siapa yang tidak menyala. Bapak Ibu, iblis tahu posisi iman kita seperti apa. Kalau kita menyala, tidak dia ganggu, tidak berani dia. Apalagi cuman prajurit-prajuritnya. Jadi nyalakan terus api yang Tuhan beri kepada kita. Api itu harus dijaga. Kompor saja harus dijaga. Apalagi api zaman dulu masih kayu, pakai kayu. Itu harus dijaga. Api unggun sekali dibakar, tidak dijaga, itu akan mati tidak terlalu lama. Sama dengan roh kita, iman kita, rohani kita. Kalau tidak dijaga, dia bisa suam kuku saja. Pokoknya asal kelakon, jangan. Cara hidup jemaat, mereka kerohanian, kehidupan rohaninya sangat hidup dan menyala. Semangatnya luar biasa. Tiap-tiap hari di bait Allah pasti berdoa, pasti baca firman. Mereka tidak mungkin kumpul sekedar ngerumpi di bait Allah. Tanda yang keempat, Kisah Rasul 2:44 menjelaskan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, lihat, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa segala sesuatu adalah kepunyaannya, adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Kisah Rasul 4:34. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Kesatuan, kemurahan hati melimpah-limpah dalam hidup jemaat sesudah Pentakosta. Tidak terlihat sikap hidup yang egois, tapi ada kesatuan. Di sana ada kesehatian, di sana ada hati yang satu jiwa di ayat 42. Adapun kumpulan orang percaya, telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Bukit Sion harus sehati dan sejiwa. Mari kita sejiwa, mari kita sehati, bersatu, tidak mementingkan diri sendiri, tapi murah hati satu dengan yang lain. Saya menyaksikannya selama malam kita berdoa,
kita menikmati kebersamaan dan kemurahan. Itulah dampak Pentakosta. Kesatuan itu sangatlah penting. Sehati, sejiwa itu sangatlah penting. Yang terakhir sekali, apakah tanda yang nampak perubahannya dalam cara hidup setelah hari Pentakosta? Saya baca Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Misi mereka betul-betul maju. Semangat mereka untuk selamatkan jiwa sungguh terbukti. Ayat ini berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari. Itu artinya tiap-tiap hari jemaat itu bersaksi kepada tetangganya, bersaksi kepada kenalannya, bersaksi kepada orang-orang yang bekerja bersamanya di kantornya, di pekerjaannya, dan di tempat-tempat yang lain. Kisah Rasul berkata ayat pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini digenapi dalam hidup gereja yang menerima Pentakosta, Roh Tuhan pada waktu mereka setelah mereka berdoa di loteng atas di Yerusalem. Tuhan berkata, engkau akan menerima kuasa. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Jadilah saksi di Yerusalem. Itu bicara keluarga. Saksilah di Judea, satu rumpun. Jadilah saksi di Samaria yang berbeda. Dan sampai ke ujung bumi. Itulah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Beliau memberikan rohnya kepada gerejanya supaya kita memiliki cara hidup yang alkitabiah. Kita tidak boleh punya teologi sendiri. Kita harus turut apa yang Alkitab bilang. Maka mari kita bersatu. Bukit Sion bersatu. Dalam pemahamannya tentang Alkitab. Mazmur 133 menjamin itu. Alangkah indahnya kalau orang hidup rukun dan bersatu. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Maka Bukit Sion kita harus bersatu. Bersatu supaya Tuhan memerintahkan berkat di tempat ini. Bersatu. Suami istri bersatu. Anak dengan orang tua bersatu. Kalau kita baca 1 Korintus
Mereka sebelumnya adalah perpecahan, ada gontok-gontokan, ada perselisihan. Jangan, itu tidak mendatangkan yang baik. Harus bersatu. Maka ingatlah, kita harus bersatu. Amin, amin. Kita harus sejiwa, saling mengasihi. Sungguh benar, saya harus berkata, didorong di hati saya, jemaat Bukit Sion, aku mengasihimu. Tuhan memberkati. Amin.